Sage, apa maksudmu? Pria parubaya itu akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tentu saja aku takut dia akan dipukuli sampai mati oleh Chu Feng, kata raksasa itu. Tidak, betapapun buruknya Feng Liu, dia tidak akan dipukuli sampai mati. Petik 2. Selain itu, bahkan jika Feng Liu benar-benar dikalahkan oleh Chu Feng, apakah Chu Feng berani? Petik 2. Bukankah dia sudah menyadarinya? Ayolah, apakah kita sudah mengujinya? Apakah dia masih berani melakukan sesuatu yang serius? Tanya pria paruh baya itu. Sopan bukan berarti pengecut. Menurut rumor yang beredar, Chu Feng ini sangat pemberani, kata raksasa itu. Betapa beraninya. Saya tidak percaya dia benar-benar berani. Petik 2. Lagi pula, saya tidak percaya Feng Liu akan begitu malu. Sage, Anda harus memiliki kepercayaan pada keturunan klan iblis 3 orang suci kami. Pria paruh baya itu berkata. Raksasa itu tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini, Chu Feng sedang menguraikan formasi. Faktanya, sejak Chu Feng memasuki gerbang penghalang, dia memasuki sebuah gua dan menemukan banyak formasi seperti itu di sepanjang jalan. Formasi ini cukup istimewa dan dapat dipatahkan dengan kekuatan atau teknik penghalang. Chu Feng merasa tidak sulit untuk mendobrak penghalang dengan sihir, jadi dia secara khusus menggunakan kekuatan untuk memecahkannya. Namun mengandalkan pikiran seorang spiritualis dunia, meskipun dipatahkan dengan kekuatan, itu akan relatif mudah. Tidak lama kemudian, formasi di depannya juga diselesaikan oleh Chu Feng. Setelah dilepaskan, kekuatan pesona dari formasi pesona ini tidak sepenuhnya hilang, melainkan membentuk gerbang pesona. Apalagi pintu batu di depan tidak ada niat untuk dibuka. Ini mungkin akhir. Jika dia ingin terus bergerak maju, Chu Feng hanya bisa memasuki gerbang pesona ini. Chu Feng melangkah ke gerbang penghalang dan menemukan bahwa dia telah memasuki sebuah gua. Gua ini sangat luas dan tampak seperti istana yang dibangun oleh orang-orang biadab. Alasan mengapa digambarkan seperti ini adalah karena gua tersebut telah diukir khusus agar terlihat seperti aula. Namun hiasannya relatif sederhana, jelas diukir, namun masih kasar. Dan Chu Feng memperhatikan ada 1 atau 2 gerbang pesona di sini. Gerbang penghalang terletak jauh di dalam dan tidak terbuka. Gerbang penghalang terletak di sisi kiri dan terbuka. Namun yang terpenting adalah terdapat platform tinggi di tengah gua, dan sebuah kotak ditempatkan di platform tinggi tersebut. Platform tinggi diblokir oleh penghalang, jadi tidak mungkin untuk melihat apa yang ada di dalam kotak. Saat ini, berdiri di depan kotak itu adalah seorang pria dengan tinggi 3 meter, berbadan kurus dan berambut putih panjang. Ketika pria berambut putih itu melihat Chu Feng, dia langsung menghela nafas lega. Kamu baru saja muncul. Apakah ini sengaja meniru kelakuan para seniman bela diri masa kini? Pria berambut putih itu tersenyum sinis. Kata-kata ini sepertinya diucapkan kepada Chu Feng, tetapi lebih seperti berbicara kepada diri sendiri. Siapa kamu? Tanya Chu Feng. Karena dia memperhatikan bahwa nada suara pihak lain tidak baik, Chu Feng tidak memberi hormat padanya, dan tidak ada sedikit pun kesopanan dalam nadanya. Chu Feng selalu seperti ini. Apapun statusmu, aku akan bersikap sopan kepadamu hanya jika kamu sopan kepadaku. Jika kamu berpura-pura menjadi sepertiku, aku tidak akan memberimu wajah. Oh, kamu masih bisa bicara. Kamu ingin pamer dengan ini. Berhenti pamer di depanku, aku tidak punya waktu. Jika aku mengalahkanmu, harta ini akan menjadi milikku. Pria berambut putih itu berkata sambil berbicara, dia mengambil tindakan secara langsung, dan saat cahaya bersinar, pedang penghalang besar datang langsung ke arah Chu Feng dan menikamnya. Seni pesona. Kekuatan penghalangnya adalah jubah Dewa Naga, tetapi kekuatan tempur penghalang tersebut sebanding dengan jubah Dewa Naga Suci. Melihat ini,
Chu Feng tidak ragu-ragu, mencubit formula ajaib itu dan segera mengangkat tangannya. Segera, kekuatan agung penghalang muncul dari tubuhnya, berubah menjadi hujan pedang, dan menyerang pedang raksasa penghalang. Jubah naga abadi. Tapi ketika Chu Feng mengambil tindakan, pria berambut putih itu sangat terkejut. Tindakannya tanpa syarat. Dia tahu kalau lawan yang dia hadapi kali ini mungkin sangat kuat. Tapi sekarang lawannya sebenarnya adalah jubah Dewa Naga Abadi, yang membuatnya bingung. Bagaimanapun, kekuatan tempur jubah ilahi Naga Abadi hanya sebanding dengan setengah dewa kelas 7. Dan kekuatan tempur penghalangnya sebanding dengan setengah dewa kelas 9. Kenapa dia lebih lemah dari apa yang dia hadapi sebelumnya? Inikah kekuatan praktisi bela diri masa kini? Pria berambut putih itu bergumam di dalam hatinya. Bas! Segera, hujan pedang dan pedang raksasa itu saling terkait. Hujan pedang berputar seperti ular piton raksasa yang memutar pohon, menjerat pedang raksasa itu. Mengontrol pedang penghalang. Tapi untuk mengendalikan pedang raksasa penghalang, hanya setengah dari hujan pedang yang digunakan. Hujan pedang penghalang yang tersisa langsung menuju ke arah pria berambut putih itu. Melihat pemandangan tersebut, pria berambut putih itu menjadi heboh. Begitu, kamu menyembunyikan kekuatanmu. Oke, ini akan lebih menarik. Pengalaman ini benar-benar berbeda dari masa lalu. Saat pria berambut putih berbicara, dia dengan santai melambaikan lengan bajunya dan membentuk formasi defensif terlindung di depannya. Menurutnya, formasi pertahanan ini cukup untuk menahan sisa hujan pedang penghalang. Segera, hujan pedang penghalang datang dengan tabrakan, jatuh pada formasi pertahanannya, dan langsung hancur, atau pecah dan jatuh ke tanah. Di depan formasi pertahanannya, dia rentan, seperti tahu yang dilempar ke batu. Pria berambut putih itu tidak terkejut dengan hal ini, seperti yang dia duga. Namun segera, hujan pedang penghalang di belakang mereka menjadi lebih kuat dan lebih cepat setelah tiba. Tidak hanya langsung menembus penghalang pertahanannya, tapi juga langsung menuju ke arahnya. Pada jarak sedekat itu, ditambah lagi dia telah lengah, dan ketika dia bereaksi, tidak ada peluang. Dia melihat penghalang itu terbang melintasi langit, dan sosoknya dengan cepat mundur. Bukan karena dia menghindar, tapi dia tertusuk oleh pedang penghalang. Hujan pedang dalam jumlah besar melewatinya, tapi lebih dari selusin pedang masih menembus tubuhnya. Dalam sekejap, dia berubah menjadi pria berdarah. Bajingan! Setelah pria itu menstabilkan tubuhnya, dia menjadi marah. Tidak hanya dia tidak menyembuhkan lukanya, dia juga memiliki niat membunuh. Tapi pada saat ini, kekuatan hisap yang agung dilepaskan dari pintu penghalang yang terbuka. Pria berambut putih itu langsung tersedot oleh gerbang penghalang. Di saat yang sama, kekuatan penghalang yang melindungi platform tinggi menghilang. Di luar gerbang penghalang, pria berambut hitam itu masih berdiri di luar menunggu. Tiba-tiba, gerbang penghalang berubah, dan pria berambut putih itu diusir. Apa yang terjadi? Kenapa kamu terluka parah? Bagaimana perasaanmu? Kamu tidak akan mati. Petik 2. Ketika pria berambut hitam itu melihat pria berambut putih itu, dia tiba-tiba terlihat gugup dan buru-buru berjalan mendekat dan membantunya ke atas. Aku baik-baik saja, aku ceroboh, kata pria berambut putih itu. Ceroboh. Tapi pria berambut hitam itu sedikit mengernyit, menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Pria berambut putih itu telah mengalami pengalaman seperti ini berkali-kali, namun ini pertama kalinya dia mengalami cedera yang begitu serius. Meskipun dia benar-benar ceroboh, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa pengalaman ini sangat sulit. Di saat yang sama, pria parubaya dan raksasa juga bisa melihat situasi pria berambut putih saat ini melalui mata khusus itu.
Pria parubaya itu tampak serius dan tidak berkata apa-apa, tetapi ekspresinya sepertinya ingin mengatakan banyak hal. Bagaimana menurutmu? Tanya raksasa itu. Serangannya terlalu keras. Putra Cusuanyuan ini benar-benar bukan apa-apa. Petik 2. Dia berani merajalela di wilayah saya. Saya pikir dia tidak ingin hidup lagi. Pria parubaya itu berbicara dengan sedikit marah. Aku sudah menghindari cedera fatal, jadi aku menunjukkan belas kasihan. Bagaimana kalau kita berhenti di sini? Jangan biarkan Hong Liang masuk dan dipukuli dengan sia-sia. Raksasa. Tidak, aku tidak mempercayainya. Bagaimanapun, Feng Liu adalah teknik penghalang darah dari 3 orang suci iblis milikku, jadi wajar jika itu tidak sebaik ras manusia. Petik 2. Saya yakin Hong Liang akan memenuhi harapan. Pria parubaya itu memeras formula ajaibnya, dan ketika dia berbicara lagi, suaranya tidak hanya terdengar oleh raksasa itu, tetapi juga oleh pria berambut putih dan pria berambut hitam. Di saat yang sama, gerbang penghalang juga mengalami perubahan baru. Hong Liang, kamu masuk. Ingat, jangan ceroboh. Cobalah untuk bertarung melalui gerbang penghalang. Jika situasinya memburuk, evakuasi secara proaktif dan jangan terjerat. Kamu harus melindungi dirimu sendiri.